Haleluya, puji Tuhan. Pemirsa Jurnal TV, dimanapun Anda berada, kita bertemu dalam bulan yang indah ini, yaitu bulan Natal, bulan Desember tahun 2021, yang Tuhan berkati kita dengan rahmat-Nya, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan di bulan ini. Dan puji syukur kepada Tuhan, dalam kondisi masih dalam situasi kondisi pandemi, tidak menghalangi kita untuk hari ini kita belajar firman Tuhan melalui siaran yang dilakukan oleh Jurnal TV dengan program acara Natal itu Indah Walau dari Rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema Natal nasional yang diberikan kepada kita, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dengan ayat 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tidak kebetulan jika gereja, PGI, dan juga KWI, yaitu Persekutuan Gereja yang ada di Indonesia, sepakat untuk mengangkat tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan di tahun ini. Tentu ada kerinduan dan juga harapan supaya gereja di dalam masa raya Natal ini mengakhiri tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022 memiliki cinta kasih Kristus dan mengingat bahwa di dunia ini ada banyak orang yang membutuhkan cinta kasih Kristus itu saat ini, di mana kita didorong untuk menunjukkan fungsi gereja, menyatakan rasa persaudaraan yang kental, kembali untuk mengingat hal itu. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa pandemi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua menghadapi permasalahan-permasalahan yang khususnya berhubungan dengan hubungan sosial kita. Ya, salah satu poin untuk dijaga dalam masa pandemi ini yang Bapak Ibu tentu hafal, menjaga jarak sosial atau social distancing. Ini susah sekali. Makanya pandemi ini bisa menjadi berlarut-larut, kita memasuki tahun yang kedua berhadapan dengan pandemi ini, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia yang lain, di mana kita bisa berinteraksi, bekerja sama, dan sebagainya, saling memperhatikan, sehingga ketika kita disarankan atau malah dijadikan sebuah hukum, kita tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas sosial seperti sebelum masa pandemi ini, di mana kita dibatasi jarak duduk, jarak bertemu, jarak bersekutu, dan sebagainya. Masalah-masalah sosial ternyata muncul ke permukaan. Masalah-masalah yang dulu mungkin dianggap tidak terlalu menonjol, tetapi sekarang menjadi masalah yang menonjol, ya. Masalah sosial itu mencakup masalah ekonomi, ya, seperti pengangguran, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, kriminalitas, korupsi, yaitu masalah-masalah sosial yang ada dalam faktor ekonomi, dan juga ada faktor budaya yang mempengaruhi masalah sosial ini, seperti konflik antar suku, ras, agama. Bahkan kalau saya mau terus terang menjelaskan juga, ada masalah-masalah
yang berhubungan dengan pernikahan, masalah pernikahan dini. Sekarang orang yang terlalu muda bisa menikah. Dan bahkan yang lucu adalah yang ini yang menjadi ironi, karena sekarang diharapkan untuk bekerja lebih banyak di rumah dan jarak sosial dibatasi di luar rumah, keluarga diharapkan untuk lebih banyak tinggal di rumah, suami istri dan anak-anak tinggal di rumah. Ternyata bukan mengeratkan kasih dan juga pengertian satu sama lain di dalam keluarga, sehingga keluarga menjadi lebih hangat. Ternyata angka perceraian meningkat. Ini ironi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat lucu, ya. Dan juga ada degradasi moral, rendahnya tingkat pendidikan, menurunnya kualitas karakter. Karena apa? Ya tidak bisa dipungkiri. Jarangnya bertemu dengan orang lain atau hanya ketemu dengan orang-orang di rumah saja, ya. Kemudian terbiasa menggunakan alat elektronik seperti gawai, laptop, handphone untuk berhubungan, membuat ketika kita bertemu dengan orang lain ada rasa canggung. Ya, terutama tidak bisa dipungkiri ya, anak-anak remaja, pemuda atau anak-anak yang baru bertumbuh itu, ya masalah etika mereka tidak bisa memberikan salam, kemudian tidak bisa lagi bergaul dengan baik dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri hal ini terjadi. Dan pendidikan pun sudah mengkhawatirkan banyak orang, karena tidak bisa bertemu tatap muka di sekolah. Tidak bertemu dengan guru secara langsung dalam beberapa waktu. Syukur jika dalam beberapa bulan terakhir ini ada kesempatan untuk tatap muka, dan itu pun masih sangat terbatas, dengan banyak catatan untuk siswa dan juga guru berjaga-jaga supaya tidak terdampak oleh pandemi ini. Jadi ada perubahan budaya yang selama ini kita lakukan mempengaruhi hubungan sosial kita. Dan kemudian secara biologis, dalam masalah sosial, masalah biologis ini juga muncul semakin kental, semakin terkenal malah. Penyakit dulu orang tidak terlalu peduli kalau dia bersin, batuk, pilek, enggak ada yang bermasalah dengan hal yang itu. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang harus pakai masker kemana-mana, ya, dan juga malah ada hukumnya, kalau nggak pakai masker bisa dijatuhi denda dan ada sanksi-sanksi lainnya. Kalau ibu-ibu, Bapak Ibu tidak percaya, ya coba batuk saja di lingkungan yang ramai dalam kerumunan, ya lagi belanja di pasar atau lagi ke supermarket atau di mana, ya tiba-tiba terbatuk. Ya, orang akan ngeliatin, ya orang akan memperhatikan, ya. Hal-hal seperti ini semakin kental, muncul, semakin nyata. Pencemaran lingkungan juga menjadi masalah besar bagi kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangkaraya, sudah merasakan hal ini. Ada beberapa tempat yang dulu tidak pernah kebanjiran, dan bahkan selama tinggal di Palangkaraya mungkin tidak pernah kebanjiran, sekarang mengalami kebanjiran. Ya, kita berhasil tidak ada asap dalam beberapa tahun terakhir ini, bersyukur, tapi ternyata banjir yang terjadi. Ya. Jadi hal-hal ini yang muncul ke permukaan. Belum lagi saya menyebut masalah sosial yang berhubungan dengan biologi, narkoba, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan biologis kita. Dan kemudian ada masalah psikologis tentu saja mempengaruhi. Dengan pandemi ini ada orang-orang yang mulai kehilangan harapan. Ya dulu punya pekerjaan yang baik, toko lancar pemasukannya atau karir mudah untuk meningkat. Sekarang dengan masalah pembatasan sosial, dengan masalah cara kerja yang berubah,
tentu ada hal yang perlu disesuaikan. Dan tidak sedikit ada yang gugur, ada yang bangkrut, ada perubahan mata pencaharian, harus berjuang. Ini mempengaruhi pikiran, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi emosi. Orang mudah marah. Sehingga mudah sekali muncul perselisihan. Perselisihan pendapat, perselisihan pola pikir, dan sebagainya. Di tempat lain masih ada radikalisme. Ya Bapak Ibu bisa melihat sendiri dalam berita-berita terorisme masih hangat, dan juga ada penyimpangan ajaran-ajaran agama. Orang perlu untuk mendapatkan sesuatu, menguatkan jiwanya, dan mereka kebingungan mencari di mana. Dan inilah yang melatar belakangi sehingga gereja kembali untuk diingatkan. Satu-satunya cara adalah kembali kepada cinta kasih Kristus. Satu-satunya cara adalah kembali kepada hakikat manusia, di mana di dalam masalah-masalah sosial yang muncul akibat situasi dan kondisi ini, kita harus mengokohkan persatuan, saling memperhatikan. Kita harus mengokohkan kembali rasa persaudaraan, bukan malah menjauh dan kemudian berusaha untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri. Ini adalah masa di mana kita harus terus mendorong diri kita memperhatikan orang lain. Dan inilah yang akan melatar belakangi supaya kita bersemangat, supaya kita mengetahui apakah segala proses ini alkitabiah atau tidak. Sangat alkitabiah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari inilah kita mempelajari tentang tema yang diberikan supaya kita memahami bahwa yang melatar belakangi dan mendorong kita untuk menunjukkan cinta kasih Kristus itu supaya bisa menggerakkan kita menghargai persaudaraan dengan ayat pokok yang sangat indah, di mana kita diharapkan untuk menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi kita perlu untuk mengetahui kebenaran itu dulu. Kalau kita tidak tahu kebenaran, bagaimana bisa mentaatinya? Dan inilah kebenaran itu yang akan kita pelajari, di mana di dalam Alkitab, masalah-masalah sosial bukan kejutan, bukan cerita yang baru terjadi setahun 2 tahun ini. Alkitab sudah menunjukkan masalah sosial itu jelas muncul bahkan sejak manusia baru diciptakan di dunia ini. Kesenjangan pengetahuan antara Adam dengan Hawa dalam memahami firman Tuhan membuat Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat itu, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu belum ada dosa, belum ada penyakit, ya masih ada di Taman Eden. Tetapi masalah ketaatan kepada kebenaran sudah bikin masalah. Sudah membuat malapetaka karena tidak taat kepada kebenaran, dan terjadi kesenjangan pemahaman tentang firman Allah antara Adam dengan Hawa, sehingga Hawa mudah digoda oleh iblis. Dia tergoda mengambil buah itu. Dan kemudian yang herannya, Adam pun terseret dalam ketidaktaatan. Dia mau makan buah yang diberikan oleh istrinya yang dilarang oleh Tuhan. Tidak taat adalah dosa yang pertama yang membuat manusia jatuh keluar dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden. Setelah mereka keluar dari Taman Eden, Alkitab menceritakan Adam dan Hawa memiliki anak bernama Kain dengan Habel. Alkitab pun dengan jujur menceritakan masalah sosial terjadi, kesenjangan, iri hati dalam hal apa? Bapak Ibu bisa membaca di dalam kitab Kejadian. Jika tadi kasus Adam dan Hawa bisa dilihat dalam Kejadian pasal 3, Kain dengan Habel bisa dilihat di dalam Kejadian pasal 4. Di mana Kain dengan Habel beribadah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Masalahnya adalah
Kain mempersembahkan dari hasil tanamannya, dari hasil buminya, pertaniannya, perkebunannya yang terbaik. Habel dari hasil ternaknya. Ada darah dicurahkan di situ. Persembahan Habel, adik dari Kain ini, diterima Tuhan. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Akibat kesalahannya sendiri. Tidak ada darah yang dicurahkan. Tetapi yang menjadi malapetaka lagi, yang menjadi masalah yang lebih besar lagi, Kain tidak sanggup untuk menahan hatinya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan sudah memperingatkan, hati-hati, jangan biarkan dosa itu berkuasa. Saking panas hatinya, dia tidak peduli dengan peringatan itu. Dia juga tidak mendengar firman Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dia mengikuti hawa nafsunya. Terbakar oleh cemburu, terbakar oleh dengki, terbakar oleh kesenjangan itu. Dia iri dengan adiknya. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hal ibadah, dalam hal yang kelihatannya rohani, Kain iri kepada Habel dan Kain kemudian memukul Habel sampai mati. Apakah ini bukan sebuah sindiran yang besar bagi kita? Dosa bisa muncul bukan dari tempat-tempat yang berdosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa akibat tidak taat kepada Tuhan di Taman Eden. Di mana pada waktu itu belum ada dosa, orang belum kenal dosa, tidak ada dosa. Ketika keluar dari Taman Eden, Kain dan Habel terlibat di dalam pelayanan ibadah. Kain membunuh Habel. Terjadi dalam hal apa? Ibadah. Jadi hal-hal ini yang perlu untuk kita lihat di dalam sejarah Alkitab menjadi teguran bagi kita. Ketika kita tidak sanggup untuk taat kepada firman Tuhan, ketika kita tidak sanggup untuk memahami kasih Tuhan, dan kemudian ketika kita tidak sanggup mengatasi hati kita berhadapan dengan orang lain, dengan manusia lain, terjadi malapetaka, terjadi masalah. Dan hal ini berlanjut terus dalam perjanjian lama. Kisah Kain dan Habel mungkin menjadi terakhir dalam kejahatan manusia. Memasuki Kitab Kejadian pasal 6 sampai pasal yang ke-9, Bapak Ibu Saudara sekalian, ditunjukkan kisah puncak dari kejahatan manusia dalam perjanjian lama. Di mana diceritakan di situ Tuhan sudah tidak tahan lagi dengan kejahatan manusia dan berikhtiar untuk memusnahkan semua manusia dengan air bah. Bukankah ini menjadi satu pelajaran bagi kita di mana hal yang barbar, hal-hal yang kita pikir meningkatnya peradaban manusia itu malah semakin memperjelas ketika manusia tidak sanggup untuk taat kepada kebenaran, tidak sanggup untuk mengamalkan cinta kasih Tuhan, kejahatan semakin memuncak. Mereka menyimpangkan kasih persaudaraan yang seharusnya. Menikahnya campur antara anak Tuhan, Alkitab menjelaskan seperti itu, dengan orang-orang dalam tanda petik, ya orang-orang raksasa dalam masa itu. Ya, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan arti dari hal itu. Yang pasti kejahatan manusia memuncak karena keturunannya tercemar, kacau balau. Karena persekutuan yang kacau. Karena aktivitas sosial, pernikahan, perkawinan yang kacau. Dan Tuhan berikhtiar memusnahkan mereka. Syukur kepada Tuhan. Syukur. Alkitab tidak berhenti sampai kita habis harapan dengan manusia yang tidak mentaati firman Tuhan. Tetapi Alkitab memberikan kunci, memberikan contoh kepada kita. Muncul satu orang yang bernama Nabi Nuh pada waktu itu. Untuk menunjukkan contoh kepada kita bahwa harapan kita dalam mengikuti firman Tuhan adalah ketaatan kepada firman-Nya.
Dan Tuhan memberikan contoh, Nabi Nuh muncul. Di tengah suasana kejahatan yang memuncak, seluruh dunia jahat, Nuh adalah orang yang saleh. Tuhan memuji dia sebagai orang yang taat kepada firman Tuhan dan memberikan visi kepada dia untuk membangun bahtera. Melalui pembangunan bahtera ini, Nuh bersama dengan 3 anak laki-laki, 3 menantu perempuan, dan 1 orang istri, bersama dengan binatang-binatang darat yang jantan dan betina yang bisa diselamatkan, masuk ke bahtera itu, dunia diselamatkan. Tuhan memunahkan semua umat manusia melalui Nuh, keluarga Nuh, melalui bahtera itu. Kita ada sampai saat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk memikirkan dan merenungkan sekali lagi makna tentang ketaatan kita kepada kebenaran, tentang pemahaman kita kepada cinta kasih Tuhan itu, supaya kita tetap untuk memperhatikan orang-orang lain. Kita meningkatkan kasih kita kepada orang lain. Ya, sehingga apa yang kita pelajari di dalam perjanjian lama, kita pelajari dalam sejarah Alkitab, minimal kita bisa mengambil hikmahnya, dan kita bisa memperbaiki keadaan kita. Dan sejarah manusia berjalan bukan sampai di PL, di perjanjian lama, sampai di perjanjian baru pun Alkitab menceritakan masalah-masalah sosial. Kita ambil contoh saja, untuk hal yang paling dekat dengan kita, masa raya Natal ini yang indah. Dalam bulan Desember yang kita rayakan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bisa melihat dalam kitab Matius, Markus, Lukas, bagaimana Alkitab menjelaskan situasi sosial pada waktu itu. Ada kesenjangan-kesenjangan dalam status sosial masyarakat pada masa itu. Ada kasta-kasta yang dibangun oleh masyarakat pada waktu itu. Ada masyarakat yang awam, ada yang pemimpin agama, ada yang prajurit, ya, ada yang hidup dalam dunia perdagangan. Jelas sekali terlihat dalam Alkitab ada diskriminasi antara suku. Misalnya suku Yahudi menganggap mereka adalah orang yang paling suprem, orang yang paling mulia dibandingkan dengan suku lain. Sehingga Tuhan Yesus pernah menegur mereka ya dengan mengatakan bahwa siapa yang mengatakan orang kafir, siapa yang mengatakan orang jahil. Itu kan istilah-istilah yang menunjukkan adanya satu penghargaan kepada sosok manusia lain, menganggap dirinya lebih daripada manusia yang satu lagi. Padahal di hadapan Tuhan semua manusia sama. Tidak ada masalah dia sukunya apa. Kemudian ada kesenjangan juga antara kaya dengan miskin. Jadi ini bukan barang baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang kaya dia dianggap malah tahu agama. Bapak Ibu tentu akrab dengan kisah Tuhan sering bertemu dengan orang kaya, dan orang kaya itu dianggap punya pengetahuan agama yang baik sehingga dia sampai menantang Tuhan. Semua firman Tuhan sudah kulakukan, apalagi yang bisa kuperbuat. Dia menganggap dirinya dengan kekayaannya, dia bisa berdiri di hadapan Tuhan ketika dia memberikan sedekah, memberikan korban, dia pasti masuk ke sorga mendapatkan kemuliaan. Sedangkan orang miskin, orang yang pinggiran itu tidak layak untuk menerima Tuhan. Hal-hal yang seperti itu sangat kental dalam dunia Tuhan Yesus pada masa itu. Ya. Dan juga dalam situasi penjajahan di mana di Yerusalem, di sekitar Bethlehem, yang berkuasa pada waktu itu adalah pemerintahan Roma dengan ada gubernurnya, dan diangkat ada raja boneka. Di sana saudara mengenal nama Herodes. Berdampingan dengan pemimpin-pemimpin agama, ada ahli Taurat dan juga imam-imam, ya, golongan Sanhedrin. Mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh yang memegang pengaruh besar. Sedangkan rakyat diolah sedemikian rupa, mengikuti perintah mereka. Sehingga itulah sebabnya Yesus yang dikandung oleh Ibu Maria bersama dengan Yusuf harus datang ke Bethlehem
Bapak Ibu bisa lihat sendiri kesenjangannya. Mereka berusaha cari kamar, semua kamar penuh dan mereka harus ke kandang. Hanya itu yang mereka dapat. Dan disitulah Maria melahirkan Yesus. Jadi bayangkan ini. Ya, kesenjangan ekonomi, kesenjangan status sosial yang tinggi. Bahkan kental dengan kesenjangan dengan penyakit. Saya harus terus menjelaskan ini. Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan bayangan bahwa hal ini bukan barang baru di Indonesia. Bukan barang baru di dunia. Hal ini bukan barang baru bagi Alkitab. Sudah dari masa kuno. Masalah-masalah penyakit, orang kusta dipinggirkan, dikucilkan, dikarantina sendiri. Malah secara hukum agama mereka pun harus berseru najis, najis, najis supaya orang tahu bahwa mereka ada di situ. Orang buta dibentak supaya diam. Bapak Ibu ingat, ada orang lumpuh di kolam Bethesda. 35 tahun dia terbaring di situ. Siapa yang bantu dia untuk mencemplungkan ke kolam itu? Enggak ada yang mau. 35 tahun dia terbaring di situ karena enggak ada yang bantu. Dia bilang sama Tuhan, enggak ada yang bantu. Ini sebuah catatan bagi kita bahwa jika manusia tidak bisa mengamalkan kasih Kristus dan hidup sendiri-sendiri dalam egoisme sendiri, kelihatannya dunia semakin kacau. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa kelahiran Tuhan ingin memecahkan masalah itu. Yesus Kristus ingin mendekatkan kita semua. Bapak Ibu tentu ingat kisah kelahiran Tuhan. Dia lahir di kandang. Dan yang diundang pertama untuk menjadi saksi adalah gembala-gembala. Golongan awam yang dianggap sebagai orang kebanyakan. Yang mengundang mereka malaikat untuk datang. Pergi ke sana, ke Bethlehem. Di situ ada anak. Di situ ada juru selamat, pergi ke situ. Di tempat lain ada orang Majus yang dituntun oleh bintang. Tidak ada malaikat yang menjelaskan jalannya. Seperti gembala yang dijelaskan oleh malaikat. Karena orang Majus mewakili orang yang intelek. Kalau orang yang intelek, orang yang terpelajar, dia bisa mempelajari alam, dia bisa mempelajari alam semesta atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuannya itu bisa mendorong dia mencapai tujuannya. Jadi tidak perlu ada penjelasan. Jadi orang Majus pergi dari timur, datang, dan mereka tersesat. Sampai ke Yerusalem. Mereka tidak terpikir bahwa tempat kelahiran dari anak itu adalah Bethlehem. Ya, singkat cerita, dari dua kelompok yang menjadi saksi kelahiran Tuhan ini, kita ditunjukkan bahwa Tuhan ingin menjangkau dua golongan yang berbeda. Golongan awam, golongan gembala, orang kebanyakan, mereka juga dapat berkat dari kelahiran Tuhan, menjadi saksi kelahiran Tuhan. Mereka pergi dengan bersuka cita dan mengabarkan berita gembira ini, bahwa juru selamat telah lahir. Orang Majus, keturunan Ninggrat, ya, raja-raja dari timur katanya, dengan persembahan emas kemenyan dan mur, barang-barang yang mahal. Mewakili orang yang kaya, orang dari status sosial yang tinggi. Tamu dari jauh ini dengan mudah bisa bertemu dengan Herodes. Dengan mudah bisa berkoordinasi, belajar dari imam-imam dan kepala ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama Yahudi untuk mengkonfirmasi di mana tempat lahirnya raja ini. Kalau orang awam mana bisa diterima di istana dengan cepat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin merangkul ini. Kelompok manapun. Dan Tuhan memilih untuk lahir di tempat yang paling hina, untuk menunjukkan dia sudah mengambil tempat yang paling rendah. Sehingga siapapun golongan-golongan yang menganggap dirinya rendah, Tuhan sudah mengambil tempat itu. Supaya kita bisa nyaman untuk bergaul di situ. Supaya kita bisa nyaman untuk mendekat kepada Dia.
Jadi dia menunjukkan kepada kita bahwa kelahirannya betul-betul mengamalkan apa yang kita pelajari di dalam tema Natal nasional di tahun ini. Dia menunjukkan sebuah kasih yang menyatukan. Dan di tengah dia menunjukkan kasih ini pun tetap terjadi perlawanan. Herodes yang mendengar kabar itu tidak terima. Dia ingin mengelabui orang Majus dengan mengatakan dia ingin menyembah raja itu. Tetapi ternyata dia punya niat yang jahat. Yang mengherankan adalah imam-imam kepala, ahli-ahli agama yang tahu nubuatan itu, mereka tahu mengajar orang Majus tempatnya di mana dengan tepat, mereka tidak bergerak sama sekali di Bethlehem. Mereka tetap ke Bethlehem maksud saya. Mereka tetap di Yerusalem, tetap dalam status quo mereka menikmati kegemerlapan. Orang menghormati mereka dengan baju yang indah-indah, menganggap mereka sebagai orang yang paling tinggi kastanya. Mereka tidak mau bergerak mencari Yesus. Mereka tetap membatasi diri mereka supaya mereka tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Hari ini bukan zaman seperti itu lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masa tahun 2021 memasuki tahun 2022, kecintaan dan kerinduan gereja adalah kita tidak punya motivasi yang lain selain kita menyebarkan kasih Kristus. Tidak seperti Herodes yang ada nafsu membunuh, ada nafsu untuk menjaga kekuasaannya, nafsu egois dan sebagainya. Ada nafsu-nafsu yang lain, ada motivasi-motivasi tersembunyi untuk berpura-pura berbuat baik. Padahal langkah dia membinasakan. Tidak seperti ahli-ahli agama yang berpakaian agamawi, tetapi tidak mau bergerak, tidak mau mencari Kristus, tidak mau untuk mengamalkan kasih itu. Itu hal yang sudah kita pelajari 2000-an tahun yang lalu. Dan sekarang, masuk ke tahun 2021 ini, kiranya sejarah yang kita pelajari di dalam Alkitab betul-betul menjadi pelajaran yang bisa kita petik. Jika sekiranya kita bercermin sekarang dengan kasus-kasus masalah-masalah yang muncul, ya bukan hanya gara-gara pandemi ini, tapi gara-gara memang kita tidak taat kepada Tuhan lagi, kita memang tidak terlalu jauh beranjak ternyata peradaban kita yang modern ini, dari masa PL, perjanjian lama dengan masa PB, perjanjian baru, ternyata 6.000 tahun sejarah manusia, kita masih berputar-putar di situ saja. Saya takutnya malah di tahun 2021, 2022 ini kita lebih buruk. Kita lebih buruk daripada orang di masa lalu. Kita akan membawa diri kita ini kemana? Kita akan bawa hidup kita ini kemana? Kita akan bawa anak cucu kita ini ke arah mana mereka? Kita akan tunjukkan apa kepada mereka? Di tengah dunia yang semakin, ya saya pakai istilah, saya pinjam istilah, yang semakin tua ini, begitu banyak bencana sekarang terjadi. Penyakit-penyakit yang mutakhir muncul, belum ada obatnya. Sikap-sikap kita yang juga semakin ajaib, yang semakin luar biasa aneh. Di tengah segala fasilitas yang sudah kita diberikan oleh Tuhan, segala kemudahan untuk kita seharusnya menjadi lebih baik, seharusnya kita bisa lebih mudah dibandingkan dengan orang pada masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Ternyata peradaban kita tidak beranjak jauh daripada yang diharapkan. Ada kasus-kasus yang berat yang muncul hari-hari ini yang mengganggu pikiran saya. Terus terang saja, ya tentu Bapak Ibu juga bisa melihat di dalam media massa, jika ada pelecehan-pelecehan seksual yang tidak masuk akal.
Ya. Dari guru-guru agama, bukan hanya agama satu, hampir di semua agama. Kekristenan pun ada. Ya, jika saya tidak menyebut agama yang lain, kita koreksi diri. Di kekristenan pun ada. Ada pendeta yang tertangkap. Ada guru agama yang tertangkap. Ada pemimpin agama yang tertangkap. Itu baru satu kita tidak tahu. Lebih banyak lagi. Degradasi moral yang mengerikan. Belum lagi kita menyebut penyimpangan keuangan, penyimpangan moral dan etika dan sebagainya. Di tengah seharusnya kita berusaha untuk lebih tulus, berusaha untuk lebih baik. Sehingga kita bisa mengamalkan kasih Kristus ini, ya, dan kita bisa menjangkau orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang membutuhkan. Dan kiranya kita bisa menjadi orang yang betul-betul mengamalkan kerinduan Kristus dalam hidup kita. Di gereja kami menetapkan tema Natal untuk tahun 2021, yaitu kabar baik. Dengan ayat dalam Lukas 4, ayat 18-19. Saya perlu untuk membacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20-21, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tidak kebetulan jika tema ini seiring dan sejalan dengan tema nasional dari gereja di Indonesia tahun 2021. Syukur kepada Tuhan jika kita diingatkan dalam tahun 2021 ini, dalam keprihatinan dilanda pandemi, keprihatinan di mana masalah-masalah sosial lebih kental, lebih kuat lagi menonjol, lebih jelas terang benderang muncul. Kita diingatkan lagi untuk mengamalkan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita menikmati kasih itu. Bukan untuk diri sendiri. Seperti yang Yesus inginkan. Dia datang untuk membebaskan orang. Untuk mencelikkan mata. Dia datang untuk melepaskan. Dia datang untuk memulihkan. Dia datang untuk memberitakan rahmat Tuhan. Bukan untuk kesenangan diri sendiri. Disitulah contoh teladan, di mana kita menunjukkan bahwa roh Tuhan itu ada pada kita seperti apa yang Kristus tunjukkan. Sehingga kehidupan Kristus yang menyerahkan segalanya bagi kita, karena kasihnya itu, bisa mendorong kita untuk menggenapkan firman-Nya. Ya, sehingga ini bisa menjadi dasar sukacita Natal di tahun 2021 ini. Untuk menutup renungan kita dan pelajaran kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan 1 Petrus 1 ayat 14-22. Inilah yang menjiwai firman Tuhan dan pengajaran kita pada hari ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu
baru menyatakan dirinya pada akhir zaman, pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkat, dan kita menikmati Natal tahun 2021 ini dengan sukacita bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita yang menerima kasih itu, kita tunjukkan kepada orang lain. Mari kita pikirkan, mari kita lakukan bagaimana menjangkau saudara-saudara kita dalam kasih persaudaraan. Saya Pendeta Tony Kristianto, Wakil Gembala di GPDI Philadelphia Palangkaraya. Kami membuka ibadah setiap hari Minggu jam 8.30 WIB. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum beribadah atau rindu untuk beribadah bisa bergabung bersama dengan kami. Dan sekali lagi terima kasih kepada Jurnal TV yang sudah memfasilitasi semua ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam program acara Natal itu indah walau dari rumah. Mari kita berdoa. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu.